Selamat sore. Hari ini kita semua sangat senang ya adik-adik ya, bisa bertemu kembali di ibadah bersama kembali. Adik-adik, walaupun masih online kita ibadahnya, kita harus tetap semangat dan sukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita setiap hari. Baik bukan Tuhan Yesus? Betul sekali, baik sekali, luar biasa kita punya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mau masuk ibadah, yuk kita mau bersukacita, kita mau menyanyi bersama-sama lagu Ku Bersyukur Padamu Yesusku. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, yang di rumah boleh sambil goyang-goyang. Ku bersyukur padamu oh Yesusku. Betul sekali adik-adik ya, seperti lagu tadi, apapun yang kita alami, adik-adik alami, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur itu adik-adik adalah salah satu bentuk sifat anak-anak Tuhan kepada Tuhan Yesus. Sangat sederhana, kita bisa melakukannya lewat doa, ucapan kita yang baik, yang bagus, dan perbuatan kita juga yang bagus, tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik yang ada di rumah,
sebelum kita ibadah, yuk kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua datang beribadah kembali Tuhan di rumah kami masing-masing secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus kepada kami supaya hati kami benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita hari ini adalah temanya tuh tak pernah terlambat. Adik-adik, sederhana ya, tidak pernah terlambat. Kak Novi mau tanya nih, siapa di sini yang sering terlambat? Ayo, angkat tangan. Pasti adik-adik semua pernah melakukannya. Kak Novi juga sama, pernah melakukan terlambat. Kalau mau ibadah tuh terlambat untuk mandi. Nah, adik-adik di rumah seperti itu enggak? Enggak ya, adik-adik pasti semangat mengikuti ibadah online-nya ya, tidak pernah terlambat. Nah, adik-adik kurang komplit nih kalau kita belum mendengarkan ayat emas atau ayat hafalan ibadah hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan ayat emas apa hari ini ya? Diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Coba adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya dibuka. Yuk, kita bareng-bareng membacanya. Adik-adik yang ada di rumah juga boleh baca ya, bareng-bareng ya. Kita buka bareng-bareng Alkitab kita baca. Apa sih isinya? Ibrani 4 ayat 16. Sudah? Oke, kita bareng bacanya ya. Kak Novi akan bacakan dari sini ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Betul sekali ya. Jadi waktunya kita sama waktunya Tuhan itu berbeda. Tapi kita harus percaya ya bahwa waktu Tuhan itu lebih
yang tidak pernah terlambat. Kalau kita manusia masih suka terlambat-terlambat ya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Nah, kali ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang ada di rumah, siap ya? Alkitabnya di depan ya. Duduk yang manis. Buka telinganya yang lebar ya, supaya kita bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama. Lagunya adalah Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, Nah, adik-adik ya, betul sekali bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi petunjuk dalam kita melangkah ya. Kaki kita dipakai untuk melangkah. Karena itu adik-adik yang ada di rumah harus setia membaca firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku Nah, adik-adik, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pardi. Silakan Pak Pardi. Selamat sore adik-adik semua. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa menerima dan mengerti maksud firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada sore hari ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua, sehingga anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan cerita, bisa mendapatkan hikmah di dalam cerita tersebut, sehingga kami bisa mengerti maksud firman-Mu dan kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami.
berikan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini hikmat dari surgawi melalui Roh-Mu yang kudus, agar bisa menyampaikan firman dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita bersama-sama sungguh bersyukur bahwa sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita. Adik-adik, manusia di zaman sekarang ini senang dengan segala sesuatu yang cepat dan instan. Apa saja itu? Makanan instan. Tidak perlu meracik, tidak perlu menyiapkan bahan-bahan yang bermacam-macam. Ingin yang cepat saji. Membeli sesuatu, tinggal pencet aplikasi, datang sendiri. Dibeli. Semuanya inginnya serba cepat, serba instan. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia enggan untuk berproses. Padahal Tuhan kita malah menginginkan anak-anaknya untuk menjalani proses yang kadang cukup panjang, cukup lama, dan cukup rumit. Tujuannya apa? Agar iman dan karakter kita terbentuk dengan matang dan lebih sempurna. Dalam Alkitab disebutkan juga bahwa Tuhan membentuk kita seperti tanah liat di tangan penjunan. Lihat bagaimana tanah liat itu dibentuk. Tempat dibentuk, remas-remas, ya. Diproses demikian rupa dengan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah periuk, sebuah bejana yang bagus. Itu tujuannya. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana iman itu dibentuk secara berproses, tidak serta-merta, tidak secara instan, agar iman itu bertumbuh, bentuk menjadi lebih sempurna. Ada 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka tinggal di sebuah tempat yang kecil, kota kecil di Betania. Betania itu letaknya dekat Yerusalem, kurang lebih 3 km dari Yerusalem. Yesus beberapa kali berkunjung kepada mereka di Betania karena Yesus sangat mengasihi baik Maria, Marta maupun Lazarus. Dan sebaliknya, Maria, Marta, dan Lazarus pun sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ceritanya begini, pada suatu ketika Lazarus itu menderita sakit, dan sakitnya cukup keras, cukup parah, sehingga membuat Maria dan Marta menjadi khawatir. Karena kekhawatirannya itulah, maka Maria dan Marta segera mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, berharap Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan saudara mereka, Lazarus. Saat itu Tuhan Yesus mendengar kabar, tetapi sedang berada di tempat yang cukup jauh. Tuhan Yesus sedang berada di seberang sungai Yordan yang jaraknya dari Betania untuk transportasi zaman dahulu ya, mungkin jalan kaki atau naik keledai, kira-kira 2 hari perjalanan baru sampai kalau dari seberang sungai Yordan ke Betania. Saat Tuhan Yesus menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus yang Tuhan kasih itu sedang sakit, dan pesan singkat yang diberikan oleh Maria dan Marta itu disampaikan cukup singkat ya, tidak diberi embel-embel Tuhan harus datang ke sana untuk menyembuhkan. Karena mereka tahu dengan pesan singkat seperti itu,
Tuhan Yesus pasti paham ya bahwa mereka menginginkan Tuhan Yesus segera datang ke Betania dan menyembuhkan saudara mereka Lazarus. Namun apa yang terjadi? Setelah mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit keras, Tuhan Yesus itu tidak segera pergi ke Betania, malah tetap tinggal di seberang Sungai Yordan selama 2 hari. Aneh ya, kenapa ini? Apakah Tuhan Yesus sengaja mengulur-ngulur waktu agar semuanya terlambat? Atau jangan-jangan Tuhan Yesus sekarang sudah nggak sayang, nggak mengasihi mereka? Ya, banyak pertanyaan yang timbul di hati murid-muridnya juga. Timbul pertanyaan seperti itu, ya. Kenapa tidak segera datang ke sana, malah masih menginap 2 hari? Tapi mereka tidak protes, ya. Mereka hanya dalam hati, mereka bingung seperti itu. Setelah 2 hari, barulah Yesus berangkat menuju ke Betania. Dan sebelum berangkat, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, Lazarus itu telah tertidur. Tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan itu, kemudian berkata, Tuhan, jika ia tertidur, pasti ia akan sembuh. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan tidur seperti yang kita ketahui karena lelah tertidur seperti itu. Maksud Tuhan Yesus ternyata mau menyatakan bahwa Lazarus sudah meninggal. Kata Tuhan Yesus, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi ke sana sekarang. Aneh ya, perkataan Tuhan Yesus seperti itu. Bukankah kalau Lazarus sudah mati, maka semuanya menjadi terlambat? Orang sudah meninggal, padahal mereka kan berharap untuk sembuh. Kalau sudah meninggal gimana lagi, ya? Tetapi itu hanya dalam hati mereka saja, ya. Nah, coba kalau saat Tuhan Yesus itu mendengar kabar, kemudian segera ke Betania, pasti semuanya akan segera beres, ya. Tetapi disinilah kita akan belajar bahwa Tuhan punya waktu, punya rencana yang baik, meskipun terlihat aneh, terlihat lama, terlihat lambat. Ya, bagi Tuhan Yesus, segala sesuatu itu tidak ada yang terlambat. Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan. Meskipun murid-muridnya tidak paham. Seperti kita kadang-kadang juga tidak paham, ya. Rencana Tuhan bagi kita seperti apa. Kita inginnya cepat, tapi Tuhan belum mengabulkannya. Nah, di sini juga terjadi seperti itu. Setibanya Tuhan Yesus di Betania, betul, mereka mendapat kabar bahwa Lazarus benar sudah meninggal 4 hari yang lalu. Tuhan Yesus kan menginap di seberang Sungai Yordan 2 hari. Kemudian berangkat ke Betania 2 hari, berarti 4 hari. Maria dan Marta masih dirundung duka dan kesedihan yang mendalam karena saudara meninggal. Sehingga masih banyak orang-orang yang datang untuk menghibur mereka. Ketika Maria melihat Tuhan Yesus datang, dia pun langsung bersujud dan menangis, katanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria, Marta, dan orang-orang yang mengasihi Lazarus di situ menangis dengan sedih, maka hati Tuhan Yesus pun tergerak, ikut merasakan kepedihan, ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh mereka. Dan Tuhan Yesus pun menangis seperti mereka karena sedih. Tuhan Yesus merasakan kesedihan itu. Karena Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Lazarus.
Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta, sehingga dia pun ikut merasakan kesedihan tersebut di dalam hatinya. Maka Tuhan Yesus pun menangis. Lalu Yesus bertanya, "Di mana Lazarus dibaringkan?" Orang-orang menunjuk kubur Lazarus di sana. Di sana ada sebuah kuburan, tetapi kuburannya tidak seperti di tempat kita, ya anak-anak. Kalau di tempat kita kan menggali lubang, ya, kemudian mayatnya dikubur, kemudian ditimbun dengan tanah, ya meskipun ada yang pakai peti, ada yang enggak, tapi ditimbun di dalam tanah, enggak kelihatan seperti itu. Kalau di sana dibuat lubang di dinding batu, gitu ya, seperti gua, kemudian ditutup dengan batu besar. Jadi seperti pintunya itu adalah pintu batu yang menutup mereka yang sudah meninggal itu. Nah, orang-orang itu menunjuk, di sana Tuhan, Lazarus dikuburkan. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada orang-orang itu, "Angkat batu itu." Tangan itu sudah dibuka. Kemudian Maria cepat-cepat datang. "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari dia meninggal. Sudah bau." Kata Tuhan Yesus, "Bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah." Meskipun orang-orang banyak belum paham apa maksud Tuhan Yesus di balik semuanya itu, namun mereka tetap menuruti apa yang diperintahkan. Lalu mereka mengangkat dan membuka pintu kubur yang terbuat dari batu besar itu. Mereka harus mengangkat bersama-sama karena sangat berat. Kemudian Tuhan Yesus melangkah mendekati kubur itu. Kemudian dia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Setelah dia berdoa, kemudian berkata dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Sungguh ajaib, benar-benar ajaib, anak-anak. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, yang dikatakan oleh Marta sudah berbau, kemudian bangkit dan berjalan keluar dengan tubuh yang masih diikat oleh kain kafan. Dia sudah hidup, dia bangkit karena Tuhan Yesus sebagai anak Allah membangkitkan dia dari kematian. Mujizat yang luar biasa. Orang-orang menjadi heran, menjadi takjub. Maria dan Marta juga sangat senang melihat mujizat yang luar biasa, melihat saudaranya yang kemudian hidup kembali. Mereka hanya sadar, mengerti maksud Tuhan di balik semuanya itu. Inilah kemuliaan Allah dinyatakan melalui peristiwa Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dan dimakamkan, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah yang memiliki kuasa dari surgawi, yang mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan mampu membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus itu. Sungguh luar biasa yang telah Tuhan lakukan. Asal kita percaya kepadanya dan kita menunggu saat yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan menjawab apa yang kita minta sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Meskipun kadang-kadang ya kita suka nggak sabar, anak-anak. Kita pengennya instan. Tuhan cepatlah kabulkan doaku. Kenapa Tuhan tidak segera mengabulkan doaku? Atau kadang-kadang apa yang kita doakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita punya rencana, kita punya keinginan, punya waktu yang kita tetapkan. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan.
Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, bersabar, dan sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang adalah anak Allah dengan kuasanya akan memberi apa yang kita minta. Dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik buat kita semua. Nah, adik-adik, kita sekarang akan membaca ayat super kita. Ayat super terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Kita baca ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita ulangi ya sekali lagi, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kenapa? Apa yang tadi diceritakan oleh Pak Fardi? Apa yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan tadi? Kalau Kak Novi sih dapatnya bahwa kita semua itu harus terus berharap kepada Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik ya, kayaknya pertolongan itu lambat sekali ya. Lama gitu ya, kok nggak kelar-kelar gitu ya, kok nggak ada pertolongannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat. Karena itu kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Waktunya Tuhan Yesus adalah waktu yang terbaik. Nah adik-adik, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita apapun masalah kita. Tinggal kita harus bersabar kapan pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam hidup adik-adik semua. Yuk adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Lewati
ya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti sanggup mengangkat setiap beban-beban kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya akan dikumpulkan, dan nanti kalau papa mama ke gereja, persembahannya akan dimasukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja. Atau adik-adik juga boleh minta papa mama untuk memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke rekening GKI Taman Cibunut Bandung, ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan doa persembahan dan penutup. Adik-adik yang ada di rumah, kita bagi berdiri, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh melakukan ibadah bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap pujian yang kami bawa, buat firman ya Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus senantiasa memelihara kami semua, memelihara adik-adik semua yang ada di rumah dan keluarga juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa senantiasa menyerahkan seluruhnya Tuhan kepada Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Bapa di surga, kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, dan Wakil Presiden kami ya Tuhan, dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memimpin mereka, memelihara mereka ya Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi sebuah kebaikan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Dan kami boleh melalui Tuhan masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menyanyikan lagu berkat. Bapak terima kasih. Bapak Tapi kakak berharap adik-adik semua tetap semangat dan sukacita ya. Sekolahnya tetap lancar semuanya. Tetap adik-adik sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan, kita akan mengisi hati kita dengan firman Tuhan kembali dengan rajin sekolah